Brek, di umur berapa lo pertama kali makan kayak nugget gitu, Brek? Kayaknya 3 tahun 8 bulan deh, kalau nggak salah ya. Ya ampun, lu SD nggak makan kayak gitu-gituan? Makan? Mulai umur 3 tahun? Oh, kirain 3 tahun yang lalu. Enggak. Dulu tuh ini banget ya, booming banget kayak kaki naga kayak gitu, tau gak lo? Jadi bentuknya kayak apa sih sekarang tuh, pokoknya lancip gitu lah. Terus ada cabenya gitu di tengahnya. Tapi sebutan orang-orang tuh kaki naga. Kaki kanan apa kiri? Tergantung, Bre. Kalau misalnya ada tulisan R, berarti dia di kanan. Kalau L? Berarti dia kiri. Lu kok tahu sih? Kayak casting PS, Bre. Tapi itu kan istilahnya itu orang-orang bilang pangan olahan. Makanan yang diolah. Bukannya makanan diolah semua ya? Iya, makanya. Kecuali buah-buahan kan? Betul. Sayuran. Iya kan, pasti orang banyak nih yang mikir nih, pangan olahan tuh kayak gimana sih gitu. Ada yang bilang pangan olahan tuh yang sesuatu yang dikemas. Ada juga kayak misal lo tadi, semua makanan kan diolah gitu, kayak makanan, misalnya makanan dari bahan mentah, terus dimasak, kan diolah tuh. Berarti kan definisinya macam-macam. Nah, di podcast BAP kali ini nih, kita udah kedatangan 2 tamu expert nih, Bre. Expert banget ya? Expert banget. Ya, dan mereka berdua ini bakal ngasih tahu ke kita semua apa sih pangan olahan itu. Nah, kita sambut nih bukan langsung lah, bahasa kerennya speaker pertama kita ya. Ada Bang Heri. Halo. Cek Kedengeran nggak, Bang? Kedengeran. Coba Bang, ada dulu Bang. Ini apa di sini break? Istilahnya break, bukan bro. Udah terlalu mainstream. Oke, break. Oke, salam kenal Bre. Salam kenal juga, Bre. Nama saya Fadli. Aku Komang. Oke, saya Heri. Iya, udah tahu. Nggak. Sehat Heri hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kalau Heri sibuk apa nih sekarang? Sibuk nanyanya salah kalau dia mah. Apa? Kalau Heri nggak sibuk apa nih? Kalau Heri kan sama-sama sibuk nih. Kita lagi meluangkan waktu buat sharing informasi buat masyarakat. Nah, tadi kan udah dijelasin ya. Yang kita bahas sebelum panjang lebar perkenalan dulu ya. Kan yang sebelah belum dikenalin. Bener. Soalnya kan artis kita nih. Artis speaker kita nggak cuma satu. Nah, tadi Heri tadi sibuk apa tadi? Saya sibuk buat saat ini saya di tim kerja sertifikasi. Oke. Jadi kesibukannya berkaitan dengan evaluasi dokumen, kemudian terkait pengajuan sertifikasi GMP dari pelaku usaha. GMP itu apa? Good Manufacturing Practice. Jadi cara pembuatan. Nah, kalau pembuatan itu kan luas ya, komoditinya bisa obat tradisional, bisa kosmetik yang baik seperti itu. Jadi yang depannya CCCC itu semua ya. Nah, kalau bahasa di Indonesianya yang depannya CCC. Yang depannya CCC. Kalau bahasa Inggris macam-macam ya. CK ketawa dong. Oke, itu speaker pertama kita. Yang kedua nih sebenarnya Bre, bukan speaker juga sih. Ini emang udah partner kita ya, cuma susah banget diundang di podcast kali ini. Tapi alhamdulillah nih gara-gara Bang Heri dia mau. Kebetulan kan katanya timnya Bang Heri. Iya. Nah, kita ngadu ya Bre di sini. Iyalah. Ini nih gimana nih? Tahu nih. Susah banget ya cek Bilang podcast. aja Bre, nanti tinggal dijadwalkan aja. Bener ya? Dengar tuh. Mantap. Oke, speaker kedua ada Teh Desi. Halo Teh Desi. Halo. Enggak, sekarang karena ada katimnya jadi halo. Dulu mah halo. Beda. Harus jaga image, ada kakak tim saya di sini. Apaan ini kan nggak kelihatan ya nanti. Yang didengar suaranya. Tapi kita ngobrol aja di sini gitu. Nah tadi Bang Heri atau Bro Heri deh. Bro Heri tadi kan kita sempat nyinggung nih terkait pangan olahan.
Nah, sebenarnya ketika kita bicara pangan olahan yang diawasi ya, yang diperhatikan oleh BPOM tuh pangan olahan seperti apa sih? Mungkin dari Bang Eri atau dari Teh Desi gitu. Ya, Mangga. Jadi kalau terkait pangan itu kan pasti kehidupan sehari-hari kita itu nggak bakalan lepas ya dari konsumsi pangan. Nah, perlu diperhatikan terkait pangan ini ada beberapa jenis. Misalnya ada pangan siap saji, ada pangan olahan. Nah, kalau di termasuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM itu kita terkait pangan olahan. Nah, pangan siap saji juga sebenarnya kan termasuk pangan olahan ya. Jadi pangan yang diolah dari bentuk utamanya misalnya ada daging mentah, itu salah satu pangan segar. Nah, kalau pangan segar itu pengawasannya bukan di kita tapi ada di kementerian yang lain. Nah, ketika dia diolah, misalnya diolah itu dengan cara dimasak, kemudian diberikan bumbu, kemudian dikemas untuk dijual secara bebas. Nah, itu pangan olahan yang diawasi oleh Badan POM. Kalau misalnya dia disajikan tapi tidak dijual secara luas ke retail, misalnya kayak panganan siap saji, nah itu tidak dilakukan pengawasan oleh Badan POM karena panganan tersebut itu dia orang kan langsung beli di situ ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dia bisa langsung penelusurannya ke tempat itu, seperti itu. Jadi bedanya di mana sih? Nah, jadi diperjelas lagi. Jadi kalau pangan olahan yang wajib didaftarkan itu berarti pangan. Berarti pangan olahan itu wajib MD. Wajib MD. Wajib MD ya. Pangan olahan yang dikemas. Pangan olahan yang dikemas, dia wajib MD. Iya. Oke. Bisa wajib MD ataupun maksudnya itu wajib memiliki izin edar. Nah, izin edarnya itu nggak hanya MD. Oh, nggak hanya MD. Boleh juga PIRT. Tapi tergantung ada beberapa kriteria yang dia boleh PIRT. Oke. Misalnya kalau PIRT itu kan berarti produksi PIRT industri rumah tangga. Industri rumah tangga. Berarti itu dibuat bersamaan dengan peralatan rumah tangga. Kalau misalnya dia dibuat beda, bukan di rumah tangga ya, dia punya tempat sendiri, sarananya terpisah, nah itu wajib MD. Seperti itu. Kalau untuk kategorinya sendiri ada nggak sih perbedaannya? Ketika pangan itu harus MD gitu atau harus PIRT, dari jenisnya tuh maksudnya. Kan jenis pangan tuh banyak banget dong, ya nggak? Ada bahan-bahan tertentu yang sekiranya bahan ini dia termasuk harus wajib MD, atau bahan ini dia harus nggak apa-apa masih dalam lingkup PIRT gitu. Itu ada pengklasifikasian nggak sih kalau misalnya di pangan olahan itu sendiri? Oke. Nah, itu ada pengklasifikasiannya sendiri. Nah, contohnya yang saat ini lagi mungkin tren di masyarakat itu ada frozen food. Nah, mungkin ada skala UMKM yang dia bikinnya masih di rumahan. Tapi karena produk tersebut dia itu ada proses pendinginan dalam pendistribusian atau dikenal dengan istilahnya panganan frozen food, itu harus wajib MD. Seperti itu. Kalau yang PIRT? Kalau yang PIRT itu misalnya ada beberapa jenis yang panganan, misalnya kayak kopi dan teh. Kemudian kayak misalnya keripik-keripikan. Nah, itu boleh izinnya PIRT. Seperti itu. Dengan syarat ya tadi dibuat di rumah dengan satu perlengkapan rumah tangga. Kalau misalnya dia bikinnya udah di sarana terpisah, bukan di tempat tinggal, nah itu udah harus MD. Kalau misalnya dia dikemas, diberi label dan dijual secara luas dalam retail. Kalau
tadi kan dari segi masih ngebahas terkait ketika bahan itu bukan bahan ya, lebih ke kayaknya dari standar orang tuh bikinnya kalau aku nangkapnya ya, ini correct me if I'm wrong gitu. Kalau misalnya kalau udah terpisah kan mungkin jatuhnya dia udah skala besar, dia udah mungkin secara fasilitas atau satu sarana itu memang kan udah besar nih. Ada pemisahan antara bahan masuk, pemilihan bahan, kemudian dari proses pengolahan pangannya itu sendiri kan sudah terpisah nih. Jadi kalau MD itu maksudnya pabrik gitu. Ini posisiku sebagai orang awam nih ya, misalnya nih posisiku sebagai orang awam karena kita kan pengen masyarakat tahu nih, karena supaya lebih jelas lagi kalau MD itu apakah dia misalnya dia rumahan tapi emang beberapa karena alasan bahan yang digunakan itu harus MD kah? Itu kan karena bahan ya maksudnya? Karena jenis pangannya. Oh, nah jenis pangannya itu yang kayak gimana tuh yang harus MD? Nah, jenis pangan yang harus MD itu misalnya ada beberapa ketentuan. Misalnya dia itu produknya SNI. Nah itu harus MD. Oh. Kemudian dia itu produk yang harus SNI itu kayak gimana? SNI itu contohnya kayak misalnya AMDK, Aminol dan kemasan, itu wajib SNI. Kemudian tepung terigu, itu wajib SNI. Minyak goreng, nah itu wajib SNI. Garam. Oh, apa tadi kita tadi bilang apa tadi? Lo denger gak Brek? Bilang apa tadi katanya? Nggak tahu. Makanya ulangi coba. Coba ulangi. Tadi udah disebutkan oleh Katim saya. Gitu. Nah kan saya udah panjang lebar nih. Iya. Nah tinggal giliran partner saya nih. Betul. Tadinya aku mau penjelasan. Ya, mungkin dari Teh Desi ada yang mau nambahin gitu. Iya sih sebenarnya bagaimana tingkat risiko dari produk pangan tersendiri. Tingkat risiko ya. Kalau misalnya PIRT biasanya risikonya lebih rendah gitu. Oh. Kalau risikonya sedang apalagi tinggi itu wajib MD. Nah risiko-risiko rendah itu kan bisa kan keripik karena kadar airnya kan rendah gitu. Nah itu dan itu juga diatur di peraturan sih, ada peraturan yang mana ya, memisahkan mana yang harus bisa PRT gitu, mana diakomodir oleh MD gitu. Oke. Nah itu yang tadi mungkin maksud pertanyaanku agak kurang jelas juga ya. Jadi maksudnya ketika satu pelaku usaha nih katakanlah ya, dia mau mendaftarkan suatu produknya ini, kira-kira ketika aku berangkat ke sini gitu ya, kita harus memilah kan, berarti apakah ini harus MD atau PIRT kan, seperti itu. Nah makanya aku sebagai orang awam memposisikan diriku sendiri, kira-kira apa sih bentuk pangan gitu ya, atau bahan seperti apa yang ketika nanti dia harus diolah dan menjadi suatu produk itu harus MD nih atau PIRT. Nah tadi udah terjawab ya, jadi lebih ke kritikal dari bahan itu sendiri. Nah kalau tadi yang kritikal apa aja sih Teh? Yang termasuk bahan-bahan kritikal itu? Yang wajib MD ya? Yang wajib MD dulu. Biasanya sih ini susu apalagi untuk bayi ya kalau itu, terus pangan olahragawan seperti itu wajib MD. Selain di samping itu juga yang wajib SNI ya. Itu maksudnya resiko terhadap kesehatan kan kalau dikonsumsi? Keamanan pangan sih. Oh, tapi bener tuh pertanyaannya, kenapa bahan-bahan tersebut dibilangnya kritikal? Iya. Why? Tadi apa? Susu, terus makanan apa? Olahragawan, tepung, MDK. Siapa lagi udah sih? Kenapa gitu? Sehingga bahan-bahan tersebut ada suatu pemisahan antara ini bahannya nggak kritikal, ini bahannya kritikal gitu. Pengen tahu dong. Oh iya boleh. Iya. Yes. Jadi kan misalnya nih kalau susu kan dia kan susu kan mas selokan. Iya susu kan mas selokan. Contoh ya misalnya susu itu kan misalnya susu formula buat bayi itu kan konsumennya itu kan bayi ya, jadi rawan gitu terhadap sakit gitu, rawan terhadap kesehatan ya bayi sendiri ya, jadi sangat berpengaruh gitu sama ada produk kalau di pangan itu ada kriterianya misalnya pH dan AW gitu. Misalnya pH di atas 4,6 dan
AW di atas 0,85 itu ada syaratnya gitu. Kalau AW di atas 0,85 kan lebih ini ya, lebih basah gitu. Jadi potensi mikroba di produk pangan itu lebih tinggi sehingga akan menyebabkan kalau misalnya tercemar gitu mikroba akan menyebabkan sakit terhadap si konsumen gitu. Jadi risiko tinggi terhadap kesehatan. Oke. Itu risikonya lebih tinggi. Jadi bahan-bahan itu yang sekiranya menurut penelitian rate dari hidupnya mikroba dalam satu produk pangan itu lebih cepat berkembangnya gitu ya. Kayaknya bahan-bahan yang basah ya nggak sih? Iya. Sebagian besar sih yang awalnya tinggi. Daging. Kalau daging juga kan proteinnya tinggi ya. Beberapa kan disukai oleh mikro ya. Misalnya di ayam ada salmonella gitu. Kalau telur? Telur juga ada, bisa ada potensi mikro salmonella. Tepung juga ada Bacillus cereus seperti itu. Jadi mungkin mikronya lebih ke bahan-bahan yang mengandung protein ya? Iya, betul. Utamanya itu mengandung protein. Mengandung protein. Terus kalau dari penggolongan apa lagi nih selain non kritikal dan kritikal untuk dari pangannya sendiri? Kalau penggolongan pangan sih itu sih memang dari risiko. Kalau sekarang kan berbasis risiko ya. Jadi ada pangan risiko rendah, risiko sedang, sama risiko tinggi. Gitu. Kalau yang tadi kritikal itu udah masuk dalam risiko tinggi. Iya, sedang dan tinggi sih lumayan berpengaruh terhadap. Dan mostly bahan-bahan pangannya itu mengandung lebih tinggi proteinnya ya. Oke, kalau pH-nya juga tinggi di atas 4,6, AW di atas 0,85 gitu. pH itu kelembapan ya? Kan gini ya, berpengaruh juga ya antara pH yang basah sama yang asam ya. Kalau asam kan relatif dihindari lah oleh mikro gitu. Kalau basah kan lebih disukai gitu. Untuk awam ya. Kalau untuk lebih detail sih nanti kepanjangan ya. Apa-apa ya Bro. Iya, jadi kan masyarakat jadi lebih tahu. Iya. Betul. Semakin detail semakin baik sih. Betul. Supaya tidak ada simpang siur lagi ya. Benar. Iya kan, dia nggak berani setuju nggak? Setuju banget. Padahal kalau podcast kita semakin panjang dengan semakin detail penjelasannya kan jadi bagus ya. Iya, lebih informatif dan edukatif. Betul. Nah tadi kan resiko tinggi. Berarti resiko tinggi adalah pangan di mana bahan dari pangan itu sendiri lebih banyak proteinnya dan lebih cepat lembab kali ya. Tinggi juga kadar airnya. Jadi itulah yang menyebabkan jadinya dia bahan yang kritikal ya. Kemudian tadi resiko menengah nih. Kalau resiko menengah tuh apa aja teh biasanya? Sebenarnya kalau di pengawasan pangan kita punya namanya pohon keputusan, itu akan menentukan risiko dari produk pangan juga. Terkadang proses juga bisa menentukan gitu risikonya mana sedang apa tinggi gitu. Seperti teknologi baru misalnya iradiasi pada beras, nah itu risikonya tinggi. Teknologi juga berpengaruh sih terhadap penentuan klasifikasi risiko produk pangan. Jadi kalau misalnya ternyata bahannya oke lah dia tidak terlalu beresiko, tapi karena melalui proses pengolahan itu dia bisa menjadi yang resiko tinggi gitu maksudnya. Bisa ya? Iya, misalnya beras kayak beras kan. Kalau beras kan sebenarnya kering ya gitu. Risikonya rendah atau diolah lagi. Tapi kalau misalnya dia diiradiasi misalnya kayak gitu, ditambahin bahan lain fortifikasi misalnya, nah itu risikonya akan jauh lebih tinggi gitu. Karena ada proses di situ. Oke. Contoh produknya yang udah jadi deh teh. Apa tuh misalnya dari proses dari bahan yang nggak terlalu kritikal, kemudian karena proses jadi dia jadi bahan kritikal nih gitu. Kayak produk apa nih misalnya selain beras? Yang dekat-dekat kita aja dulu deh. Selain beras. Ini pangan steril komersial. Barangkali Heri mau bantu. Pangan steril komersial. Apa tuh? Kayak ini nih daging-dagingan kayak susu misalnya ya. Kalau susu kan bisa masuk risiko sedang, bisa masuk risiko tinggi gitu. Misalnya hanya dipasteurisasi, dia masuknya sedang. Tapi misalnya di steril komersil, di apa sih namanya tuh sterilisasi yang sebentar gitu, yang cuman beberapa detik. Nah itu jadi risikonya lebih tinggi gitu. Dan ada perbedaan juga nanti pada saat masuk ke badan POM. Oke.
TDC Masih nyoy. belum kebayang ya? Enggak, kebayang. Bukan mas, tapi lucu loh bro reaksinya bro. Kenapa? Tadi TDC udah ngelirik Harry, tolong bantu aku Harry. Dibantu tolong Katrin. Jadi gini bisa kalau produk daging itu nggak seluruhnya itu wajib MD. Oke. Ya, misalnya kalau ada daging yang dikeringkan, misalnya kayak dendeng, itu masih boleh PRT. Soalnya dia dari tingkat resikonya sendiri kan dia dikeringkan ya. Jadi kadar airnya itu lebih rendah. Nah dibandingkan kayak misalnya daging yang diolah basah, misalnya kayak dia itu karena misalnya di suhu kamar itu memungkinkan tingkat resiko cemaranya tinggi, maka dia harus disimpan di suhu dingin. Iya. Jadi makanan frozen food. Oke. Nah itu berarti dia tingkat resikonya jadi lebih tinggi lagi. Nah itu harus MD. Iya. Karena pengaruh dari proses pengolahan Proses itu ya. pengolahan. Wow, bro. Tadi pasteurisasi. Ini kan jalan pastur. Kan kita kebetulan di pasteur bro. Ya. Iya. Terus kalau Harry sendiri sebagai orang yang selalu berkecimpung dalam dunia sertifikasi, TDC juga sama di dunia sertifikasi. Kalau di CPPOB ya, CPPOB benar ya? Cara Produksi pangan olahan yang baik. pangan olahan yang baik. Nah itu yang menjadi objek ketika proses audit kah atau misalnya dalam proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha dalam mengeluarkan izin, apakah itu MD, apakah itu PRT, itu boleh dong cerita sedikit ke kita gitu mekanisme kerjanya. Oke. Jadi kan mungkin kalau misalnya pelaku usaha nih dia punya produk, pengen punya izin edar MD, biasanya kan pertanyaannya itu ya, simpelnya gimana sih caranya gitu. Betul. Supaya produk itu bisa dijual. Betul sekali. Nggak hanya di pampang aja gitu. Nah jadi tahapannya itu pertama sarananya itu dia harus punya NIB dulu. NIB. Ya, nomor izin berusaha, Oke. nomor induk berusaha. Nah jadi karena sekarang perizinan berusaha berbasis resiko, jadi NIB itu bisa juga sebagai izin. Jadi orang cukup punya NIB, dia bisa berproses ke tahap selanjutnya. Oke. Buat dapet NIB-nya caranya. Nah kalau buat dapat NIB-nya tinggal masuk aja ke OSS, syaratnya gampang. OSS itu apa? OSS itu online sub single system. Jadi kayak websitenya pemerintahan buat memperoleh buat pengurusan perizinan, semuanya lewat situ semua sekarang. Oh yang bukan KBLI itu bukan sih? Nah itu nanti lanjutnya ke situ. Oh lanjutnya dari NIB itu. Jadi sebagai syarat seorang itu mau mengurus sesuatu itu harus punya nomor induk berusaha. Oke. Dulu. Nah lewat OSS itu. Jadi orang bikin akun dulu. Ya ampun. Bikin akun terus nanti dapat user sama password. Nanti habis itu dia bikin NIB. Syaratnya itu cuma KTP dan NPWP. Oh nggak ada proses verifikasi terhadap produknya gitu? Nggak ada. Jadi Nggak ada. pertama itu dia itu harus punya NIB, izin dulu. Nah kalau misalnya dia bentuknya PT, berarti dia harus ditambah dengan akte pendirian PT-nya, badan PT-nya. usahanya. Jadi dia bisa mendaftarkan sebagai PT atau perorangan. Nah setelah dia dapat NIB, nanti dia masuk ke tahap selanjutnya. Nah kalau untuk izin edar sendiri, berarti nanti dia harus mengurus sertifikasi izin penerapan CPPOB. Nah, khusus pelaku UMKM, berarti kan UMKM itu dia usahanya skala kecil mikro ya. Mikro kecil. kecil. Nah, kalau mikro kecil itu dia lebih mudah lagi syaratnya. Apa aja tuh? Jadi setelah punya NIB, dia tinggal bikin aja perizinan berusaha. Lanjut ke KBLI. KBLI. Nanya KBLI itu apa? KBLI itu sebagai salah satu pintu dia itu usahanya itu apa? Jenisnya Oke. apa? Misalnya dia itu mau bikin kerupuk-kerupukan, berarti nanti dia KBLI-nya tentang industri kerupuk.
seperti dong. itu. Hmm. Nah nanti dari KBL itu nanti dia lanjut ke ngurus PB Unku. PB Unku itu perizinan berusaha Unkunya itu usaha Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa tuh? untuk menunjang kegiatan kegiatan usaha Unku. Nah, Jadi nanti- mungkin perizinan dia sebagai UMKM, perizinan berusaha dia sebagai UMKM-nya. Nah itu nanti dari PB Unku itu nanti ada beberapa tahapan yang dia memperoleh untuk izin edar. Yang pertama dia ngurusin dulu tentang sertifikasi CPPOB-nya. Nanti dari situ dia mengajukan tentang izin penerapan sertifikasi IP CPPOB. Nah nanti setelah keluar nanti dia lewat PB Unku itu lagi mengurus tentang izin edar. Kayak gitu. Secara simpelnya. Secara simpelnya ya. Jadi semuanya aksesnya itu lewat OSS. Oh. Berarti mau dia UMKM, mau dia levelnya perusahaan sekalipun, semuanya masuk OSS ya. Semuanya masuk OSS. Semuanya masuk Jadi OSS. gerbang berusaha itu sekarang pintunya lewat OSS. Oke, kalau misalnya ternyata dia harus PIRT, Nah sama ya? lewat OSS. Nah itu juga. yang nanti akan mendiferensiasi, oh nih MD dan PIRT itu ngeliatnya di Ya itu nanti dari pelaku usahanya. usahanya. Pelaku usahanya sendiri dia yang tadi dilihat dari kriteria pangannya. Oke. Apakah bisa didaftarkan sebagai PIRT? Mhm. Nanti kalau PIRT dia di PB Unkunya mengurus tentang perizinan PIRT. Tapi ketika ternyata diverifikasi, oh ini tidak bisa dikeluarkan izinnya, Oke. PIRT-nya berarti dia harus MD. Oh, Seperti itu. dari KBLI-nya banyak dong berarti. Iya. Ada berapa? Kalau KBLI-nya sendiri banyak sampai ratusan. Wow. Soalnya Itu pangan. pangan. Soalnya tiap kriteria pangan itu dia punya KBLI masing-masing. Iya. Oh iya. Dan kalau PIRT itu harus lawan badan usaha, Non harus badan. perorangan gitu. Oh gitu. Itu PIRT. Wow. Kan kalau misalnya ini sok taunya aku ya, kalau KBR-nya terkait kosmetik atau obat kan mungkin dikit ya. Kan jenisnya Iya. juga nggak terlalu banyak juga kan gitu. Nah kalau pangan ini katanya banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Heeh. Wow. Nah nanti untuk obrolan selanjutnya diteruskan sama Bu Desi nih ahli. Oke, lanjut. Ini kan terkait teknis ya. Iya. Nanti misalnya kalau misalnya mau bikin MD tadi gimana kan? Iya. Tadi gerbang utamanya lewat OSS. Nah, Ah. nanti tahapan selanjutnya itu kan yang pertama itu ngurus izin penerapan CPPOB dulu nih. Betul. Teknisnya seperti apa, Iya. persyaratannya seperti apa. Pasti. Nah nanti sampai dia terbitnya itu sebagai syarat untuk ngurus izin edar itu seperti apa. Nah Nah. ada ahlinya nih Bu Desi nanti Betul. yang bercerita. Oke, selanjutnya good listeners. Jadi ini tadi setelah dijelasin sama Bang Heri bahwa kita terus punya akun dulu, kita harus punya user dan password untuk ngurus di OSS untuk penerapan CPPOB-nya. Kemana? Bang Heri udahan nih. izin keluar dulu. Izin nanti keluar. gabung lagi. Oke, nanti Kan udah ada ahlinya. Balik lagi nggak bang? Mau balik lagi nggak? Nanti balik lagi jam 4. Ah boleh. Nanti kamu udah nggak ada ya? ternyata podcastnya udahan jam 4, ya enggak? Yes, berarti kita tinggal mengintegrasi Bu Desi ya teh, bro ya. Iya. Ya gampang-gampang aja ya. Enggak kok susah, nanti kita tanya-tanyanya. Oke, thank you ya Bang Her ya. Nanti kalau kita masih lanjut, atau Bang Heri kita lanjutin. Ya sip, ditinggal dulu ya. Oke, Hati-hati bang. hati-hati ya. Hati-hati ya kalau oleh ya. Nah tadi itu baik lagi ke listener sama narsum bahasnya narsum terus speaker kita yang wow kompeten sekali. Nah tadi kan udah dijelasin tuh sama Bang Heri teh kalau misalnya semua berawal dari OSS, kemudian kita berproses untuk membuat akun, kita punya username untuk nanti proses pengadministrasian selanjutnya. Terus dan satu hal yang pasti kan ketika suatu usaha itu untuk mendapatkan izin edar lah istilahnya, berarti kan kita harus memiliki sertifikat CPPOB nggak sih? Ya, Nah, izin penerapan CPPOB. izin penerapan dari CPPOB-nya. Nah itu dimulainya dari gimana teh?
Seperti yang sudah dikatakan oleh Katim saya, jadi kan yang pertama harus punya OSS gitu ya. Iya. Nah, setelah punya akun OSS, punya NIB, nah dari situ kita pilih perizinan berusaha, pilih KBLI-nya. KBLI-nya nanti memilih izin penerapan CPOB gitu. Jadi kalau untuk sarana tertentu yang KBLI-nya wajib MD, nanti pemilihan UMKU PYT-nya nggak muncul, atau PYT-nya muncul MD-nya nggak muncul. Jadi spesifik diatur di dalam sistem OSS gitu. Jadi untuk menghindari salah pilih produk gitu, salah pilih perizinan gitu. Oke. Seperti itu. Lanjut. Nah setelah itu nanti setelah memiliki KBLI baru nanti di refer gitu pelaku usaha ke aplikasi sertifikasi yang terintegrasi dengan OSS. Dari situ mereka memilih gitu usahanya masuk ke dalam usaha yang mana. Kan usaha itu terbagi 3 ya, ada mikro, ada 4. Mikro, kecil, menengah, besar tergantung skala usahanya dan aset yang dimiliki selain tanah dan bangunan. Seperti itu. Kalau untuk mikro modalnya itu 0 sampai 1 M gitu. Kalau kecil 1 sampai 5 Apa? miliar. Kalau menengah 5 sampai 10. Kalau besar di atas 10 M. Itu apa teh? Maksudnya pendapatan dia. Aset yang dimiliki selain tanah dan bangunan gitu. Misalnya peralatan produksi, kendaraan yang digunakan untuk produksi, menunjang kegiatan produksi, peralatan yang dimiliki. Nah, seperti itu. Jadi aset di luar tanah dan bangunan, termasuk juga investasi. Misalnya nih punya gaji karyawan dan atau bahan baku untuk kebutuhan 3 bulan berapa, nanti dihitung di total. Nah dari total itu kita klasifikasikan masuk ke skala usaha yang mana gitu. Seperti itu. Nah panjang sih ceritanya. Dari situ akan kita pilih gitu. Ketika usahanya mikro kecil, mekanisme itu berbeda dengan usaha yang menengah dan besar gitu. Kalau usaha mikro dan kecil, kita auditnya belakangan berupa verifikasi izin penerapan. Jadi untuk kemudahan berusaha ya, izinnya keluarnya terlebih dahulu, baru auditnya belakangan. Lain kalau untuk usaha menengah besar, kalau usaha menengah besar wajib audit dulu gitu. Jadi dibalik ya prosesnya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Kalau dulu kan mekanisme PSB itu kan keseluruhan ya, jadi PSB apa? Sorry. pemeriksaan sarana oleh balai sebelum ada mekanisme sertifikasi izin penerapan CPPOB. Kalau dulu kan rekomendasi PSB untuk seluruh skala usaha ya, jadi tidak membedakan mana usaha kecil, mikro, menengah, besar, semua menggunakan rekomendasi PSB gitu. Ada juga sih sertifikat CPPOB tapi biasanya khusus untuk ekspor. Begitu. Agak bingung ya, itu soal teknis banget kalau di sini. Bingung nggak Bre? Enggak ya. Biasa saya dengar informasi kayak gitu. Iya, kita jadi tercerahkan sekali ya. Karena penjelasan dari Teh Desi. Nah Bre, Itu yang dinilai apa aja sih? Jadi untuk kemudahan berusaha ini ada beberapa dokumen. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan, jadi mengevaluasi dokumen. Dokumen itu misalnya nih yang jadi persyaratan CPPOB untuk usaha mikro, kecil, menengah, besar. Secara umum peta lokasi harus ada. peta lokasi apa nih? Peta lokasi sarana produksinya gitu. Iya, Jadi biar dia nggak tersesat bro. Oh iya. Ya nanti kan kalau misalnya gitu auditornya bingung, katakan peta. gini sih khawatirnya ketika kita kesana. Jok kamu nggak di warung. Juga aku nggak di warung bro. Terlalu serius. Terlalu serius banget. Dia kayaknya tadi ngafalin bro. Bener terkasihan biar coba Enggak nyetir. apa kok, kayak kita podcast lagi loh. Ih ngambek, speaker kita ngambek. Oke lanjut deh. Jadi gitu ya. Peta lokasi. Peta lokasi. Khawatirnya gini nanti pada saat kita audit kan kita verifikasi tuh ternyata beda gitu sarananya. Kan kita harus tahu ya di mana sih letak sarananya, itu masuk ke sarana yang khusus untuk kawasan industri atau bukan gitu. Nah kemudian dana bangunan sesuai dengan prinsip CPPOB. Oke. Setelah itu dokumen panduan mutu, kemudian surat pernyataan komitmen untuk usaha kecil, untuk usaha dengan risiko rendah. Kalau untuk usaha risiko sedang, surat komitmennya berbeda ya, surat pemenuhan standar.
Oh. Seperti itu. Kemudian form penilaian mandiri. Jadi ada terbagi itu banyak ya, tidak hanya skala usaha tapi juga risiko. Ada usaha dengan risiko rendah, sedang, dan tinggi gitu. Itu juga beda gitu mekanisme penilaiannya. Kembali lagi ke tadi pemakaian bahan dia ya. Iya, proses produksi, dan proses prosesnya, produksi, produk akhir. produknya akhirnya juga. Nah, tadi teh terkait apa sih tadi peta lokasi itu berarti alamat dia gitu Iya, maksudnya. alamat Oke. usahanya itu di mana? Kan Oke. harus jelas ya. Karena di situ akan ada inputnya terkait lokasinya di mana. Jadi harus sesuai lokasi yang dia cantumkan di mana, di OSS-nya apa, kemudian petanya juga sama gitu. Karena ada juga yang lokasinya A terus di petanya B gitu. Jadi kan itu kan nanti persepsinya berbeda ya ketika ke sana yang mana yang data yang benar. Jangan dimarahin dong. Dimarahin, Bre. Itu dimarahin hanya kayak gitu. Gak bercanda ya. Bercanda good listeners. Oke, lanjut. Tadi alamat lokasi kemudian denah. Nah, gini teh, kalau misalnya suatu pelaku usaha itu modelnya sudah besar ya. Iya. Ketika pabrik itu kan seperti tadi sempat singgung di awal, mungkin dari segi struktur bangunan itu kan udah jelas ya. Jadi ketika barang itu masuk, ketika barang itu diprosesnya di mana, terus didapurin di mana kan mungkin punya satu wilayah yang Jelas dan jelas bisa ya. dengan jelas gitu. Nah, kalau misalnya ini di rumah teh gitu, Oh, iya. itu penerapannya sama nggak sih ketika kita bicara soal pensertifikasian nanti CPPOB-nya? Begini ya, kalau Dena itu kan nggak bisa kita patok ya, jadi nggak bisa saklek. Kita juga harus mempertimbangkan kondisi di sarana. Khawatirnya kalau kita terlalu saklek juga nanti nggak ada yang bisa terbit gitu, malah jadi ilegal kan, itu yang bahaya gitu. Jadi memang harus ketemu ya antara persepsi, jadi tetap sesuai dengan kaidah CPPOB, tapi juga bisa dipenuhi oleh pelaku usaha. Jadi kita cari jalan tengah seperti itu. Bagaimana cara pembuatan Dena atau tata letak yang sesuai dengan kaidah gitu. Jadi tidak tetap sesuai dengan jalurnya. Yang terpenting adalah di mana proses dan bahan itu bersih semuanya ya. Iya, dan juga harus menghindar dari kontaminasi silang gitu. Jadi Apa kalau tuh? prosesnya itu harus jelas, karena khawatirnya kan namanya bahan baku ada yang mentah ya, terus produk akhir matang kalau bercampur kan potensi kontaminasi ya antara bahan mentah ke produk pangan gitu. Jadi harus ada pemisahan dari alur, dari segregasi area produksi seperti itu. Kontaminasi silang tuh apa teh? Kontaminasi silang itu potensi cemaran mikro. Iya, kan ada identifikasi, ada beberapa bahaya ya, ada bahaya kimia, fisika, mikrobiologi. Nah, salah satunya itu gitu, kontaminasi silang dari produk. Jadi banyak sih kontaminasi silang itu ya. Ya contohnya seperti itu. Seperti apa? Yang tadi misalnya dari produk mentah, misalnya gini nih, telur itu kan ada potensi mikro salmonella. Nah, ketika produk jadi yang menggunakan telur itu bercampur dengan produk telur yang masih mentah, nah itu ada potensi berpindah gitu mikronya dari yang matang yang mentah itu ke yang matang gitu. Sedangkan kalau yang matang kan langsung kita konsumsi juga ya, takutnya kan keracunan gitu. Jadi kumannya nyebrang bro. Iya, kayak kejadian di Kabupaten Bandung itu SD yang yang susu. keracunan yang cimin gitu kan. Oh, dia kumannya nyebrang bre. Iya, jadi kontaminasi mungkin pada saat proses. Iya, jadi bakterinya nemu, itu ada tempat yang lebih enak, yuk kita kesana, cuy, gitu pindah. Itu kontaminasi silang. Ngerti nggak lo bre? Ngerti. Lo ada pertanyaan nggak? Ada. Apa? Kan dari tadi disebutinnya kaidah-kaidah CPPOB. Nah, kaidahnya itu emang apa aja sih? Aman dan bermutu ya, jadi tidak hanya aman tapi juga bermutu. Yang pasti bersih bre. Bersih. Dan nggak pakai BTP kan yang dilarang toh. Iya, BTP-nya tidak dilarang. Jadi sebenarnya penggunaan micin tuh boleh. Ya, asalkan sesuai. Itu mitos tahu kalau misalnya katanya gini kan, jangan kebanyakan micin, nanti lu bisa gitu katanya.
Itu micin dibuatnya dari apa coba? Micin tuh terbuatnya dari tebu Tetes kan? tebu, iya. Iya kan, tetesan tebu kan. Heeh. Betul. Berarti micin termasuk CPPOB nggak? Iya, untuk BTP termasuk juga yang Termasuk. harus disertifikasi, harus didaftarkan gitu. Oh, Harus tapi punya izin edar. masuknya ke CPPOB. Iya. Oh, jadi nggak cuma bahan produk snack Iya, itu kan, dan tambah atau pangan juga wajib. Oh, Wajib kalau punya izin edar. minyak termasuk Minyak kan wajib SNI, jadi wajib MD kan, wajib MD. dan CPPOB. Kan dia nggak diolah. Diolah nggak sih? Diolah, kan pengolahan itu termasuk pengemasan juga termasuk bagian pengolahan. Oh iya, pengolahan dari proses apa tadi tuh? Yang barusan? Yang mana? Yang minyak. Kalau beberapa definisi kan ada ya, produk pangan olahan itu apa gitu. Jadi ada juga yang diolah dari bahan baku menjadi produk jadi, ada juga yang dikemas ulang gitu. Misalnya repack juga bisa termasuk produksi, kegiatan produksi. Oh iya, kalau kayak snack-snack yang di repack gitu, Iya. kayak misalnya gini bre, lo beli banyak nih, terus lo repack lagi, berarti itu termasuk Produksi kan? Dan itu dan emang wajib harus didaftarkan itu. wajib didaftarkan. Wajib MD. Bisa jadi PRT sih, tergantung risiko ya. Oke. Tapi memang harus punya izin edar. Kan dikemas untuk retail kan? Kalau Untuk eceran. yang snack-snack curang itu yang suka ada di pasar-pasar, yang Iya. 2 ons. Kan dikemas kan, kecuali jadi ada yang dikemas langsung di depan pembeli itu pangan siap saji, tapi kalau misalnya diolah, dikemas dengan kemasan eceran itu bisa masuk ke pangan olahan yang memiliki izin edar terregistrasi gitu. Kalau pangan siap saji kan nggak perlu ya, kayak misalnya minuman itu kan bisa jadi pangan siap saji, bisa jadi pangan olahan. Sebenarnya pangan olahan sih, tapi pangan siap saji komoditi ya, yang tidak perlu disertifikasi gitu, tidak perlu didaftarkan, ada juga yang wajib didaftarkan gitu. Oh, gitu. Kalau kayak gitu biasanya berapa hari kerja deh? Apanya? Berapa hari kerja? Evaluasi atau Dari awal sampai akhirnya seseorang pelaku usaha itu mendapatkan sertifikat izin penerapan dulu ya. Sertifikat izin penerapan itu kalau beda skala usaha beda ya, beda waktu. Kalau misalnya kita tuh 10 hari kerja penerbitan ya, penerbitan sertifikat untuk usaha mikro kecil. Kalau untuk usaha besar itu ada 20 sampai 40. 20 itu dari evaluasi awal begitu masuk ke evaluator sampai diperiksa, dan 40 dari semenjak diperiksa sampai keluar izin penerapan CPPOB gitu. Kalau UMK 20 hari kerja buat tektokan evaluasi, dan 10 untuk penerbitan ketika dinyatakan sudah lengkap dokumennya. Kadang-kadang nggak sih yang nggak sabaran teh? Banyak banget itu. Banyak banget yang nggak sabaran. Sedangkan kan kalau di sertifikasi sendiri kan personilnya terbatas ya. Jadi memang kita bekerja sangat keras gitu untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Wih, jadi customer oriented banget ya? Ya. Wih, mantap sekali ini. Kan pelayanan publik harus prima ya gitu. Geli denger, tapi itu benar sih. Benar. Memang pelayanan kan berakhlak. Baru itu yang ngerjain soal tadi ya, kompetensi. 70 kuis. Nah, kalau saya punya usaha pangan nih, pangan olahan, tapi saya nggak mau bikin sertifikatnya, apakah ada konsekuensi yang akan saya terima? Nah, itu. Oh, itu ranahnya Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak Komang. Gini deh, apa keuntungannya buat saya dalam memiliki sertifikat itu? Betul. Dan apa konsekuensinya kalau saya nggak punya? Iya, apa konsekuensinya kalau nggak punya? Keuntungannya dulu. Ya, keuntungan dulu. Keuntungan itu meningkatkan penjualan, karena kan dengan adanya produk yang terregistrasi itu kan meningkatkan kepercayaan masyarakat ya. Jadi masyarakat tuh percaya bahwa pangan yang mereka konsumsi itu pangan yang aman karena sudah dijamin oleh Badan POM melalui nomor izin edar tersebut gitu. Betul, sepakat kalau itu ya Bre ya. Ya. Terus kalau kerugiannya deh? Kerugiannya itu mungkin Pak Komang bisa menjawab ya kan, dari penindakan ya. Yang pasti namanya produk tanpa izin edar itu. Produk tanpa izin edar itu sudah pasti melanggar ketentuan undang-undang. Ada hukumannya. Ada hukumannya pun juga nggak ringan. Jadi penting banget. Iya, jadi apalagi
kan kita udah punya undang-undang pangan. Yang terbaru. Betul, konsekuensi pidananya pun juga besar. Makanya selagi emang kita bisa untuk memproduksi sesuatu yang bermanfaat bagi orang dan jelas secara prosedural, kenapa enggak sih? Atau juga dari penerapan CPPOB ini keuntungannya kan nggak cuma hanya sebagai pelaku usaha bro, tapi juga dari segi konsumen kan akan lebih aman nih. Wah, produknya sudah MD, produknya sudah lolos uji dari Badan POM, berarti aman gitu. Iya, seperti itu. Itu bro. Gimana bro? Oke, mau nanya aja sih. Boleh. Ya seperti itu ya Pak Komang. Iya, terima kasih Teh Desi. Wih, pencerahan banget ya kita dapat banyak banget ya. Hmm? Jadi makin pinter. Jadi makin pintar, benar. Jadi banyak banget ya tadi ilmu yang udah di-share dari Bang Eri, dari Teh Desi ini terkait pengolahan. Mudah-mudahan dari podcast kita hari ini tercerahkan nih teman-teman good listeners di luar sana yang mau punya usaha, yang mau punya bisnis dari segi pangan, khususnya pangan olahan. Semoga tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Eri, speaker kita, Teh Desi juga, speaker kita punya nilai informasi yang sangat berguna nih buat good listeners. Jadi ingat kalau apa-apa di luar sana, kalau kita mau beli pangan, tapi sebelum closing nih, bener juga sih kata Teh Desi tadi. Nih aku punya pengalaman dari temanku sendiri. Dia punya usaha rumahan sih, apa sih Rental PS. Bukan. Rental PS. Aduh. Usaha rumahan apa? Oh, tahu susu. Bukan. Apa? Baju anak, bukan bre. Jadi lebih ke pangan. Bikin kayak pokoknya keripik gitu deh. Nah terus dia sempat ngobrol sama gua, terus dibilang gini, dia itu pengen expand bisnisnya ke salah satu supermarket. Nah walaupun dia katakanlah masih industri rumah tangga, jadi di supermarket ini bilang, ibu kalau misalnya mau masarin produknya di sini itu harus MD, katanya gitu. Nah itu tuh gimana Teh? Sebenarnya kan balik lagi kalau izin edar itu kan bisa PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, bisa juga MD gitu. Nah kalau misalnya ini kan tergantung, jadi terkadang memang supermarket itu pemikirannya hanya produk MD saja gitu, yang izin edar itu hanya MD gitu, belum tersosialisasi bahwa izin edar itu tidak hanya MD tapi juga PIRT. Nah terkait, tapi kalau misalnya konsumen atau yang supply-nya mau gitu ya MD, juga kita terbuka lebar sih, karena kan sekarang kemudahan berusaha ya, jadi izin bisa terbit dulu sambil mereka berproses untuk renovasi bangunan gitu. Jadi bisa didaftarkan dulu walaupun misalnya bangunannya belum beres, yang selama mereka bisa menjaga sarana produksi tetap hygiene gitu, hygiene sanitasinya tetap ada gitu. Oke, good answer banget. Jadi itu dia good listeners, jawaban-jawaban dari para speaker kita terkait apa itu cara produksi pangan olahan yang baik. So, semoga ada manfaatnya nih buat good listeners. And until next time we meet in another episode. Bye-bye. Thank you banget nih buat speaker kita Teh Desi. Applause dulu dong. Dan Bang Eri yang kebetulan udah signing off karena harus ada kegiatan yang lain, dan speaker kita selanjutnya adalah Fadli. Thank you banget bro. Sama-sama. Pertanyaannya terjawab ya. Jawab Pak Komang. Oke. Mudah-mudahan Teh Desi bisa join lagi ya di episode. Harus ya. Insya Allah kalau ada waktu. Nah, tadi udah bilang sama Katimnya. Iya, kita udah deal sama Katimnya ya, bro. Katimnya bisa. Nanti Teh Desi untuk podcast lagi sama kita. Iya. Oke dia, thank you good listeners, and we'll see another episode, and cheerio.